lagi nih, Mas. Anda kembali bersama kami dalam Market Opening. Pemirsa, Bank Dunia memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar 1,6 hingga 2% di tahun 2020. Bank Dunia menilai penanganan COVID-19 oleh pemerintah Indonesia masih belum optimal. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2020 akan mengalami kontraksi dengan kisaran 1,6 hingga 2% secara tahunan atau year on year. Proyeksi pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dibandingkan konsensus yang dikeluarkan pada Juni lalu, yakni 0%. Bank Dunia menilai penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah Indonesia dari sisi kesehatan masih belum optimal. Chief Economist for East Asia and Pacific World Bank, Aditya Mato, seperti dikutip kontan.co.id menjelaskan, pemerintah Indonesia belum sukses mengatasi pandemi virus COVID-19. Indonesia juga dinilai sebagai salah satu negara di kawasan Asia Pasifik yang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi dalam waktu dekat. Bahkan Bank Dunia menyebutkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diterapkan pemerintah daerah kurang efektif, sehingga justru memperburuk outlook pemulihan ekonomi Indonesia. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan reformasi fiskal dengan memperbesar belanja yang difokuskan untuk stimulus perlindungan sosial. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan proyeksi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 bakal minus 0,6 hingga 1,7% secara year on year. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya pemirsa, mari kita lanjutkan kembali perbincangan melalui Zoom bersama dengan Bapak Andri Cho, founder iTrade Community. Pak Andri masih bersama kami? Ya, Pak Andri, tadi kita sudah sempat ulas begitu ya, bagaimana Bank Dunia menilai penanganan COVID-19 di Indonesia masih belum optimal. Dan juga ini proyeksi pertumbuhan ekonominya memang tidak terlalu tinggi, tapi memang masih cukup baik, ini masih ada di zona yang cukup positif. Sebetulnya, apakah Anda cukup setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Bank Dunia? Ya, setuju. Jadi ya memang kembali lagi kondisi market ini kan, atau kondisi perekonomian ini kan semuanya all about profit ya, all about pandemic. Jadi ya kalau belum stabil ya sudah pasti. Saya setuju sekali itu. Jadi kita melihat bagaimana nanti kembali lagi pada perkembangan kondisi global. Seperti itu, Mas. Oke, jadi memang kita terus nantikan bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah terutama untuk menangani COVID-19 secara optimal karena multiplier efeknya yang cukup besar. Baik, Pak Andri, ini sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita coba lihat posisi dari indeks harga saham gabungan di mana hari ini IHSG justru menghijau, ini berbalik arah naik 0,4%, kondisi saat ini ke level 4.900.502. Dan jika kita lihat saham-saham yang bergerak menguat sebesar 117 saham, kemudian 64 saham masih melemah dan 115 saham lainnya masih bergerak stagnan. Sementara nilai turnover atau transaksi masih belum begitu besar, 134,14 miliar rupiah. Dan sampai dengan pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, foreign sale di regular market atau di pasar reguler sejumlah 1,11 miliar rupiah, masih belum begitu signifikan. Pak Andri, apa yang bisa kita cermati dari posisi pembukaan di hari ini? Ya, kalau pembukaan ini kan belum bisa dikatakan saham ini akan naik atau turun ya. Jadi kalau melihat mungkin karena sentimen Dow Jones atau sentimen eksternal yang ada di luar sana memberikan efek secara tidak langsung. Nah, kalau saya melihatnya secara teknis saja, saya berikan gambaran bahwa ada angka 4.990-an kurang lebih yang menjadi batas atas atau resisten, level di mana resisten di mana IHSG harus melewatinya untuk dia kembali naik seperti itu. Dan juga di sini ada gap ya. Tapi memang di hari ini Anda lihat potensi melemahnya cenderung lebih besar ya Pak Andri? Kalau saya melihatnya ini masih sideways ya. Sideways. Ya, pelemahannya memang sudah terbatas kemarin di angka 4.800 sampai 4.750-an. Ya, tapi nanti kita akan perhatikan apakah 4.750 itu menentukan. Kalau kemarin sebelumnya satu minggu yang lalu di angka 4.900 yang ditembus, nah itu mengkonfirmasi bahwa dia masih akan turun ke 4.750-an atau 4.800-an. Nah sekarang sebenarnya akan menentukan kalau dia bisa kembali balik nanti di angka 4.900, jadi kondisi saat ini dikatakan no trend atau sideways atau konsolidasi antara 4.800 4.900-an. Jadi market masih menentukan dua arah tersebut.
seperti itu. Oke, itu ada level-level yang bisa diperhatikan untuk kemudian mencermati bagaimana posisi indeks harga saham gabungan terutama di pembukaan kali ini yang memang baru berlangsung 3 menit, masih menghijau, tapi kita lihat nanti bagaimana kemudian perkembangannya dari waktu ke waktu. Sementara kita bergeser ke emiten-emiten, Pak Andri tadi dari emiten update, sudah ada United Tractors yang sepertinya sudah diberikan juga saran dan juga rekomendasinya dari Pak Andri.